Testo, testo. Oke, buat yang lagi nonton di YouTube atau dengerin di Spotify, masih di Homeboy Podcast bareng gue Pasha dan Kutut. Gimana Tut? Nyaut napa? Nyaut Gue aja. ngomong sendiri dong. Ya, ini episode keempat berarti ya. Untuk episode keempat ada tamu lagi. Yoi, masih temen kampus, ya kan? Adam Mahesa, gila. Dam, sehat Dam? Sehat, alhamdulillah. Untung gue gak dipanggil ayam kampus. Gue agak kaget sih tadi. Enggak. Ayam kampus sih. Makanya gue agak bingung kenapa ayam kampus ya. Sehat Dam? Rumah gimana rumah? Sehat ya, rumah gini-gini aja. Rumah aman sama Covid aman? Rumah aman dari Covidan, alhamdulillah. Gimana kalian berdua? Sehat-sehat ya? Enggak, gue mah aman. Paling dikurung aja di rumah, nggak boleh keluar. 2 tahun ya, Sa? 2 tahun. Enggak dong, ini menuju tahun kedua. Menuju tahun nggak tahu, orang nggak pernah keluar anjing. Tanya lagi dapat gandengan. Aduh, ini ngomongin rumah nih Dam. Ngomong apa? Kita lagi ngomongin rumah kan, tadi kita lagi ngomongin rumah. Jadi lu ada kepikiran mau cabut dari rumah nggak? Maksud gua jadi mandiri gitu, jadi keluar rumah. Anjing bridging gua jelek banget bangsat. Sebenarnya kalau misalkan ngebahas untuk cabut dari rumah kan ada 2 konteksnya ya. Antara minggat karena gue gak suka sama rumah, sama ya cabut karena memang mau mandiri gitu. Kalau misalkan untuk minggat karena gak suka sama rumah sih gak ada sama sekali ya. Cuman kalau misalkan untuk harus mandiri ke depannya ya pastinya bakal melakukan itu sih. Pasti cabut sih. Ya pasti cabut, tapi maksud gue sooner or later lah ya. Iya, sooner or later pasti ada kemungkinan cabut dari rumah kan, maksud gue. Tapi lu udah menurut lu udah siap atau belum nih cabut dari rumah? Tentu tidak. Tentu tidak. Kenapa tuh? Tentu tidak. Pertama, kenapa? Keuangan saya masih gini-gini aja ya. Apa namanya juga masih ya karyawan biasa gitu kan, belum jadi bos. Iya. Jadi kayaknya masih belum siap aja. Cuman sebetulnya kalau misalkan untuk buat nyicil rumah atau untuk nyicil apartemen sebetulnya ya udah bisa-bisa aja. Cuman maksudnya selama gue masih bisa tinggal di sini gitu ya, di rumah keluarga, ya kenapa enggak? Toh kebetulan rumah gue juga memang agak dibilang nggak sepi sih enggak gitu ya. Cuman ya ada lah kamarnya untuk menampung gue di sini. Jadi tuan rumah Dam. Pasti ada lari. Masa nggak ada? Kali aja kan, umur udah segini semua cabut buruan cari rumah. Kali ada di luar sana seperti itu kan. Kita bukan yang negara begitu soalnya. Nah itu dia, makanya budaya kita beda jauh sih sama di luar gitu kan. Kalau di luar adalah beberapa udah dengar cerita kayak udah lulus high school tuh mereka udah harus pindah nyewa flat sendiri atau misalkan apa. Tapi di kita tuh ya paling kita keluar tuh pas misalkan lu kuliah kos, ya kelar kuliah udah balik lagi rumah gitu kan. Dan itu ya kayak hal yang wajar di sini gitu loh. Enggak, tapi mungkin juga gara-gara kita tinggal di ibu kota juga tuh. Orang-orang kan pada nyari di sini. Mungkin kalau di luar Jawa mungkin orang banyak yang habis kuliah atau SMA udah pada ngerantau ya kan? Betul. Gue setuju sih sama Pasya barusan, karena ya memang karena kita tinggal di Jakarta, gue personally tinggal di Jakarta gitu ya. Jadi nggak ada yang membuat gue cabut dari rumah gitu kan? Iya, nggak ada alasan penting yang lu harus cabut dari rumah, bener. Untuk buru-buru cabut. Makanya tadi gue bilang kalau untuk punya apartemen gitu ya bisa-bisa aja, maksudnya mulai nyicil dari sekarang kan juga bisa gitu kan. Tapi ya belum kebayang aja untuk cabut sekarang ini gimana. Kayak yang paling ribet makannya kalau cabut tuh. Itu dia. Gak bohong. Biasanya tinggal dimasakin kan. Nah itu dia. Sekarang harus cari makan sendiri anjir. Betul. Tapi Apakah itu balik lagi tergantung tadi sih kan, kata Adam ada dua faktor kan. Misalkan lo emang pengen mandiri, sama emang misalkan keluarga lo tuh masih tanda kutip masih
masih welcome nggak sih sama lu gitu loh. Iya, tapi harusnya Dan jahat banget diusir. Nggak kebayang. Nggak menutup kemungkinan loh. Iya nah, sih, tapi ya benar. benar. Oh dia kadang mungkin udah dongkol gitu lah, nih bocah anjing udah gede. Saya di rumah gitu kan. Ada aja sih, gua rasa ada ya, walaupun mungkin kita nggak ngalamin gitu loh. Itu ada Ngalamin, aja sih. iya. Atau mungkin dari si anaknya sendiri kayak ngerasa udah gue nggak fit in sama keluarga ini, ya udah gue cabut lah dari sini. Mungkin aja itu terjadi. Itu juga itu juga lebih mungkin. banyak sih, kayak misalnya lu dongkol gitu tiap hari mau berangkat gawe gitu dulu, ditanyain lah kan mau nih gimana nikahnya kapan, atau apa udah disindir-sindir lah gitu. Kan juga bikin lu nggak nyaman kadang kan. Iya. Dan mama udah nggak mau situ, bikinin kamu sarapan. nah gitu atau mama maunya nyuapin Maunya cucu, nggak nyuapin kamu ya. gitu. Wah, mamam lu anjing, gak nyarap. itu udah pusing sih kayak gitu. Nah, iya, Cuma kadang-kadang gitu sih. Cuma sebetulnya kalau misalkan orang pada cabut itu, gue nggak ngerti faedahnya kenapa sih, terutama kalau misalkan si anaknya sendiri yang akhirnya ya udah gue mau cabut gitu ya. Apakah ya paling itu memang capek nggak kondusif di keluarganya, mungkin nggak kondusif aja gitu. Apa kalau ya mungkin bukan nikah doang. Ya kalau without a reason tuh kayak hampir nggak ada. Nggak mungkin ada, ya. iya. Nggak mungkin sih. Pasti ada. Gitu ya. Iya. Nggak ada lu tiba-tiba bangun pagi, gue mau cabut dari rumah gitu, tapi nggak ada persiapan duitnya. Itu gitu, random banget anjing. Iya, itu random itu. Jadi gembel di luar anjir. Tapi mungkin ini apa ya, kayak kalau orang yang nyari tadi sih balik privasi gitu gimana? Maksudnya kan Mungkin lu emang tadi juga. mungkin nggak masih keluarga lu masih welcome aja gitu. Oke, nggak apa-apa lu tinggal di sini. Mereka pasti orang tua juga kemungkinan besar senang lah gitu kan. Ada anaknya gitu, terus anaknya juga ya nggak, minimal kayak masih bisa do something untuk anaknya lah gitu. Tapi kan sometimes kalau misalkan ada mungkin beberapa orang yang pengen gitu, gue pengen privasi, jadi udah lu sampai rumah udah nggak perlu dengar suara apa-apa, lu tinggal tidur doang misalnya di apartemen, lu tinggal Netflix, lu ngapain lah tuh. Mungkin ada juga sih kayak gitu. Gue setuju sih. Gue rasa ada banget karena dulu kan yang pas gue sempat kuliah di Inggris kan sempat tuh hampir 3 bulan gitu ya, kan itu gue sendirian di apartemen. Dan pas gue pulang, mungkin nggak pas gue pulang, sampai sekarang pun gue ada keinginan gitu ya, wah kayaknya enak nih gue tinggal di apartemen sendirian gitu ya. Toh kemarin pas gue di Inggris ya bisa-bisa aja gue selama 3 bulan bisa-bisa aja hidup sendirian dan bahkan nyaman, privasi gue nggak keganggu, nggak disuruh ini disuruh itu. Karena lo kalau di rumah kan kayak Dam ini bantuin ini, atau bantuin ini, Pasya tolong ambilin ini gitu kan, sering banget kayak gitu kan. Habis angkatin gitu. Nggak, iya. Tuh galon habis, angkatin dulu. bener anjing. Tapi maksud gue kalau kayak gitu tuh normal lah. Maksudnya kalau gue sih gue nggak yang kayak gitu gue nggak capek. Maksudnya itu ya kita udah numpang gratis anjing. Masa lu nggak mau? Tapi sometimes lu ngerasa ini nggak sih, kalau gue ya, gue sendiri ya, maksudnya bukan ini kalau gue merasa masih nyaman lah kalau tinggal di sini walaupun gue udah nikah gitu. Tapi sometimes lu ngerasa kayak ya ngerasa gini loh, apa? Ya itu tadi bener yang Adam bilang, gue tuh pengen pulang ke satu tempat tuh yang udah tinggal di kes gue sama bini gue doang gitu, udah santai, lu mau ngapain aja bebas, nggak ada yang nyuruh tanda kutip minta tolong ini, minta tolong angkat galon, minta tolong nyari makanan apa itu. Kadang itu sih, kadang-kadang gue berasa sih kayak gitu. Karena bukan kitanya nggak mau sih, tapi kayak lu lagi capek banget nih, lu habis pulang kantor, terus kayak Dan tolong dong ambilin ini angkatan jemuran, atau lu suruh ngapain. Itu berasa banget sih bro, asli. Emang iya. Bener. Angkat jemuran malam anjing. Kadang gitu pak, serius. Kalau gue ya kadang gitu. Ya kan biasanya kalau di rumah tuh adik gue siang nyuci gitu. Pas malam dia lupa ngangkat, ya udah bilang, "Mas angkatin dong jemuran, bla 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 bla." Tadi kadang udah gitu, nyuci gitu. Masa Mas enggak gitu ya. Angkat dong. Ya itu sering banget. Standar kalau punya adik pasti begitu emang. Pasti. Jadi sebetulnya kalau di Indonesia, terutama di Jakarta kota besar gitu ya, reason orang cabut dari rumah sih ya karena nikah sih kebanyakan ya. Iya, kebanyakan itu.
Nah itu. Berarti lu udah ada kepikiran cabut tuh, kan udah nikah. Iya, jelas lah. Gue tuh udah sebenarnya target gue tuh udah habis gue nikah langsung cabut gitu kan, langsung cabut dari rumah nyari mana lah tinggal gitu. Dengar permata hijau kan? Dengar permata hijau. Jauh amat. Jauh amat. Gak maksudnya targetnya gitu kan udah pengen gue pengen langsung pindah gitu ya. Tapi ya kadang gitu ada apa namanya? Waktu itu bokap gue nahan gitu, ntar aja lah nunggu rumah ini kosong apa ada ditawarin rumah di sini rumah situ gitu, nunggu kosong dulu terus dirapihin dulu, udah ntar aja dibanding gue apa namanya bayar kontrak berapa gitu, ya udahlah akhirnya gitu ditunda ya gitu. Kadang faktor orang tua juga ngefek banget sih, ada yang ngehold anaknya biar nggak cabut, soalnya kan gue ya udah cowok terakhir ya masa di rumah ini gitu, di keluarga. Nah, adik gue cewek, abang gue udah pada cabut semua. Kadang gitu sih. Ya good reason juga sih. Ya mungkin untuk nahan bentar, maksudnya untuk persiapan mental juga, lunya juga, orang tua lu juga gitu. Ya, betul. Ditinggal anak kan nggak segampang tiba-tiba cabut gitu tuh, nggak mungkin cuy. Iya benar. Siap-siap dulu gitu. Nggak mungkin masa kayak cerita gue tadi, bangun-bangun kita cabut lah dari rumah. Random banget anjing. Nggak, tapi di rumah lu bukan anak terakhir kan, Tut? Enggak, gue masih ada adik satu, tapi cewek kan. Gue nggak tahu sih, cuman biasanya kan kalau misalkan cewek pasti suka dalam tanda kutip dibawa tuh sama suaminya keluar gitu kan. Biasanya gitu. Betul. Karena kan mayoritas di Indonesia juga Muslim, yang kebanyakan istrinya dengerin suaminya gitu, ngikut biasanya. Iya. Berarti ada kemungkinan si Kutut ini bisa dia udah di rumah situ aja, karena kan kebanyakan gitu ya di Indonesia kayak anak bontot terutama yang laki-laki gitu ya. Ya udah lu tinggal di sini aja, jagain orang tua. Nah, kalau gue jujur itu hal yang pengen gue hindarin sih, maksudnya bukan berarti gue nggak care sama orang tua ya, tapi ya gitu lah, gue pengen punya kehidupan sendiri gitu loh, pengen punya rumah sendiri, pengen ya lu paham lah, pasti pengen kayak gitu, tapi ya iya pasti. kadang budaya gitu ya. Di sisi lain emang kasihan lah kalau misalkan ya bokap nyokap bokap nyokap itu udah umur berapa sih gitu kan, maksudnya terus ditinggal pasti kepikiran lah, apalagi kita anak cowok. Iya, tapi di sisi lain lu pasti pengen punya kehidupan sendiri, lu sama pasangan lu doang, spending time bener-bener berdua doang, itu pasti pengen banget sih. Iya. Tapi kalau misalkan gue pribadi gitu ya, gue juga ya pasti punya kepikiran sama kayak lu sih, udah gue better cabut deh. Bukan berarti kita nggak sayang keluarga atau orang tua gitu ya. Memang lu ya beda. It's my time to find something else gitu kan, compared to stay in the old home gitu misalkan. Betul. Tergantung juga sih, kalau dari sudut pandang gue sendiri, kalau gue sih gue nggak bakal cabut kayaknya, walaupun gue ada misalkan ada keluarga, soalnya nyokap gue tinggal sendiri. Gue udah nggak ada cewek. Iya, adik gue cewek, maksud gue udah nggak ada bokap gue, jadi gue kayaknya nggak mungkin tega juga kalau gue cabut gitu. Misalkan gue udah mapan, ada istri juga gitu, gue kayaknya tetap di rumah ini deh. Ya, juga rumahnya warisannya buat gue. Iya. Tapi kalau misalkan gini. Apa? Case nih misalkan, lu nikah duluan gitu. Yes. Adik lu belum nikah. Yes. So, adik lu minta adek lu jadi tinggal sama nyokap nih berdua. Iya, Terus bini lu minta, ayo dong kita pindah nyicipin lah, maksudnya tinggal di luar, tinggal sendiri gitu. Tinggal sendiri lah, jadi kita lebih yang ngerti. Biar lebih asik gitu. Nah, gue belum kepikiran sih. Kalau gue mungkin yang gue lakuin sebelum nikah, gue pasti udah ngomong dulu. Iya, harus dibahas sih kayak gitu. Gue udah bahas dulu. Maksudnya gue pasti ngomong, kayaknya gue nggak bakal cabut dari rumah deh. Maksudnya ya paling kalau habis nikah ya lu harus tinggal bareng gue di rumah ini gitu. Kalau lu nggak mau ya, kalau nggak mau ya berarti kita nggak jalan gitu aja. Maksud gue mikirnya sih, gue
gue mikirnya gue nemenin nyokap dulu aja gitu. Kalau gue ya, nggak tahu juga. Ini kan pemikiran orang bisa berubah, belum tentu. Iya benar, iya benar. Nanti udah punya cewek atau bahkan udah nikah, pikiran gue masih kayak gini belum tentu. Kalau untuk sekarang sih pemikiran gue masih kayak gini. Tapi kalau misalkan nih udahlah, oke lo mutusin gitu, oke kita pindah, misalkan lo tinggal di mana dulu gitu. Terus someday adik lo nikah nih, jadi ngikut suaminya dong. Nah, lo di situ di titik lu milih lu kan udah punya rumah lah. Gue balik Nah, milih lu balik ke atau rumah lu yang lama. Atau ajak nyokap lu ke rumah lu yang baru. Gue sih terserah, gue win-win solution aja kalau kayak gitu. Maunya lebih enakan mana? Gue nanya kedua-duanya dulu lah. Nanya ke istri gue sama nyokap gue, nanya cari jalur tengahnya. Gue sih nggak ada masalah. Gue sih nggak ada masalah mau tinggal di rumah yang punya gua atau di mana, yang penting nyokap gua ada sama gua gitu loh. Kalau gua sih gitu. Mau itu di rumah gua yang baru atau di rumah yang lama itu terserah, tapi yang pasti nyokap gua harus ada di sama gua dulu gitu. Bareng lu ya intinya kan. Iya, atau mungkin kalau enggak ya nyokap gua ngikut ke adek gua juga nggak bisa, siapa tahu kan. Ya maksud gue pokoknya seenggaknya nyokap gue nggak sendiri gitu loh, kan nggak mungkin banget pasti. Gue nggak kepikiran sama sekali. Gue sih mikirnya kayak gitu aja. Intinya gimana caranya ada nggak sendiri nyokap gitu ya. Iya. Entah itu lu atau adik lu gitu kan. Iya. Kalau gue sih ke arahnya sana. Gue sih bodo amat gue mau tinggal di mana, yang penting itunya aja. Iya, sama sih, gue setuju sama. Tapi ini terlalu serius bro. Serius banget cuy, asli. Agak berat kalau gue ya langsung ya. Ini serius sekali ini. Terus gue mikirnya udah jauh anjing, padahal pacar juga belum punya anjing. Jauh banget pikirnya anjing. Asli, otak gue langsung berat gitu bahas begini. Ya Tuhan, gue diajak sama siapa sih nih homo boy ini? Makanya biasanya kita ketawa-tawa, Adam kemarin kita ketawa-tawa nggak jelas semua, sampah dulu bahasan. Abisnya lu bahas nilai cabut dari rumah, berhubungan sama keluarga, berhubungan sama emak nyokap gue, bokap gue, gimana? Susah ya, nggak bisa ya. Baru sekali obrolannya menyentuh sih, baru sekali menyentuh banget. Baru sekali obrolannya rada berat gitu ya. Jangan sentuh aku bang, tolong bang, jangan bang. Ngomongnya pakai hati anjing. Ya, mendingan untuk memecah suasana lu nggak ada yang pernah cabut dari rumah. Anjir, kabur dari rumah pernah. Kalau gue pernah ini apa nih? Kalau gue sendiri sih pernah waktu itu kepikiran sih pernah sih. Gue pernah ada masalah tuh di SMA waktu SMA gitu. Terus lo mau kabur dari rumah? Dia nih nggak enak banget nih, maksudnya gue nggak enak sama orang tua gitu, pengen cabut tapi yang akhirnya nggak jadi. Tapi ada satu teman gue nih, ini rada geblek. Rada apa? Jadi waktu temen SMA gue dulu dia gitulah sempet berantem sama nyokapnya kan. Wah, ada bilangnya udah aku cabut gitu. Wis, cabut terus dia cabut gini, cabut apa ya namanya anak SMA ya, anjing nggak punya duit, nggak punya apa. Akhirnya gini ya. Ini rada sedih sih. Terus dia ngapain akhirnya? Nggak enak sama teman-teman gitu, pengen numpang di sini nggak enak, numpang di situ nggak enak gitu kan. Akhirnya tidur di flyover cuy. Seriusan lo? Sumpah, serius. Masa ibunya nggak nyariin? Nggak nyari tapi nggak nemu. Jadi dia tuh kalau nggak salah kabur 3 hari nih. Kabur 3 hari. Hari pertama dia di flyover gitulah pokoknya tidurnya. Sendiri? Sendirian. Kayak gokil nih anak. Anjir. Terus nggak jelas sih. Kayak gila banget. Tapi maksud gue batu banget. Maksud gue dia tetap egonya nggak dikalahkan, nggak terkalahkan. Terus antara batu sama bego emang. Terus kedua itu akhirnya dia ini mikir kan, aduh ini nggak enak nih tidur di flyover, nggak aman juga. Akhirnya dia numpang tidur di warteg tongkrongan kita. Jadi pas pagi-pagi gue dekat sekolah tuh. Pas pagi-pagi kita biasa sebelum masuk kan nongkrong dulu. Anjing ada dia kagak ganti baju gitu kan. Lah lu ngapain di sini kagak ganti baju anjing. Gua minggat, Bro. Iya makanya gue cabut dari rumah cuy gitu ambil ketawa-tawa. Astaga. Nah baru hari ketiga tuh
akhirnya temen gue ada satu nggak tega kan, udah dibanding terusin udah tidur rumah gue aja gitu, tidur rumah. Akhirnya hari ketiga tidur di rumah temen gue. Nah, tapi pas di hari ketiga itu nyokapnya ngecek ke rumah temen-temennya gitu, oh ternyata ada di rumahnya si teman gue ini, langsung dijemput terus kayak gitu loh. Langsung happy ending ya. Iya, nangis iya. Tapi pasti udah 3 hari pasti nangis. Iya sih. Nah, iya, maknya nangis. Tapi temen lu nggak drama kan? Enggak, aku nggak mau sama mama. Enggak. Temen gue ya gitu cuma hahehe aja gitu. Ngesan ya. Iya, gara-gara SMA sih aja. Tapi lu berarti belum pernah cabut dari rumah dong? Belum pernah. Lu belum pernah, Adam? Dibilang cabut dari rumah sih enggak, cuma kalau misalkan gue emang lagi malas banget gitu ya sama orang rumah, elah ini apaan sih lagi ribuh misalnya, nginep di rumah mending teman. gue nginep aja kalau misalkan lu gitu, Sa, gue nginep tempat lu aja ya, Sa. Jadi nggak bener-bener cabut, gue paling izin ke nyokap ngerjain tugas kah atau ngapain, pas sebenarnya gue cuma ngindar aja karena males, cuman gitu doang, cuma nggak bener-bener sampai yang tingkat itu biasa lah kayak kabar gitu, enggak. Gue pernah soalnya 2 kali. Apa coknya lu ya? Iya lu. Nggak ada yang berani lu. Bad boy gue dulu. Gue pernah sebelum TK berantem sama mama. Pas TK berantem sama mama gue. Itu ini pertama nih. Pertama anjing. Gue masih inget. Lupa. Gue masih inget sedikit-sedikit. Ya pokoknya gue berantem sama mama gue. Gue diomelin lah pokoknya. Gak mungkin gue berantem sama mama gue masih TK. Gue diomelin lah. Gue diomelin. Gue kesel nangis. Terus gue diceritain sama gue nih. Pokoknya gue ngambil baju, masukin ke koper. Terus gue buka pintu keluar kan, karena ke pintu gue kan 2 ya, pintu pagar sama pintu rumah kan. Jadi gue udah buka pintu rumah kan, set mau ke pagar udah jam 7 malam gelap. Terus gue ngeliat tengok ini, gelap banget. Terus emak gue sama bokap gue ngeliat dari belakang ketawa-tawa anjing. Iya lah, emak Ini anak mau ngapain? Emak gue bilang ini nggak bakal berani dia keluar nih malam-malam. Akhirnya balik lagi. Nggak jadi. Yang itu nggak jadi. Tapi beneran cabut pernah gue pas SMA. Pas SMA tuh gue pas kelas 1 gue disuruh sama bokap gue IPA. Sedangkan lo tahu kalau zaman SMA pas baru masuk kerjanya pasti main mulu. Kalau gue sih main mulu ya. Gue nggak tahu kalau lu pada. Oh main mulu ya. Jadi nilai gue jelek gitu. Pas semester 1-nya bokap gue tahu, akhirnya diomelin mulu kan. Oh gimana caranya kamu harus IPA gitu. Bokap gue nggak mau. Bokap gue pokoknya nyuruh gue IPA gitu. Di otak bokap gue katanya gue bakatnya di sana gitu. Nah, nggak bagusnya di Indonesia itu kan sekolahnya gue nggak tahu sekarang ya. Kalau dulu pas kita SMA, kalau lu mau IPA di sekolah gue ya terutama ya. Kalau lu mau IPA nilai lu harus bagus bagian IPA. Kalau lu mau IPA, lu udah nulis lu pengen IPA tapi nilai lu bagusnya di IPS, atau nilai lu nggak bagus di dua-duanya, lu pasti masukinnya di IPS. Biasanya kayak gitu. Iya kan? Biasanya kayak gitu. Yang dimana itu salah total sih anjing. Itu salah total anjir. Masa minat harus dilihat dari nilai sih anjing? Itu iya susah itu mah. Terus akhirnya diomelin mulu kan, namanya diomelin mulu kan gedek ya, kesel banget. Bete. Terus pernah gue lagi balik mau les bahasa Inggris LIA gitu kan. Terus gue lagi balik, terus temen gue ada dua orang, yang satu dua-duanya numpang makan, abis itu yang satu bareng gue mau cabut LIA atau lagi mau pulang ke rumah. Temen gue makan nih, terus gue lagi rapi-rapi buat ke LIA gitu kan, ya kan. Terus tiba-tiba bokap gue ngomong gini, ngapain tiba-tiba anjing out of nowhere gitu, tiba-tiba ngomong kerjaannya main mulu gini bla 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 bla. Oh, pokoknya ngomel parah deh, gue udah nggak ingat lagi omelannya apa. Kesel ya. Terus akhirnya gue diem kan, akhirnya gue masuk kamar, gue ambil baju banyak banget anjing, sama baju seragam sekolah anjing. Seragam sekolah ya, itu harus dibawa. Iya dong, untuk baju sekolah ya. Seragam menjunjung tinggi pendidikan banget. Hebat. Bad boy itu pinter. Gue kan niatnya nginep di rumah temen gue, karena besok masuk sekolah gue nggak mungkin nggak ikut sekolah dong. Jadi gue masukin baju. Gue masukin baju sekolah sama baju rap. Pokoknya itu mungkin 7 hari nggak balik, gue nggak mungkin kekurangan baju lah, banyak.
Udah gitu akhirnya gue cabut sama teman gue ke Lia kan. Terus gue ketemu sama teman gue satu lagi nih. Gue bilang, cuy gue nginep di rumah lu hari ini boleh nggak? Lagi cabut dari rumah. Temen gue bilang, ya udah nginep aja gitu kan. Nginep aja. Akhirnya gue nginep nih. Terus di chat-chatin sama nyokap gue gitu kan. Pas ya kamu di mana? Pulang dong, pulang. Terus gue diemin aja. Gitu kan. Gue bacain aja chatnya. Pulang. Ayah nggak bakal ngomel-ngomel lagi deh. Katanya ya nyokap gue yang ngomong, bokap gue sih nggak mungkin. Egonya tinggi soalnya. Terus pokoknya nyokap gue udah pulang gitu kan. Gue bilang aja. Terus gue bilang aja, enggak mah. Pasya. Terus gue bilang aja, gue kan gak ada masalahnya sama nyokap gue kan. Gue juga nggak pengen nyokap gue khawatir dong. Gue bilang aja enggak kok Pasya. Gue bilang aja gue nginep di rumah temen gitu kan. Gue bilang Pasya nginep di rumah temen, jadi gak ada masalah gitu. Ya pokoknya nyokap gue tetap masih suruh gue pulang gitu kan. Akhirnya ternyata besok liburnya, bukan hari sekolah. Jadi gue inget banget, gue tuh Lia Selasa Kamis. Gue kan cabut dari rumah pas hari Lia Selasa. Rabunya tuh lagi libur ternyata, libur nasional gitu. Kayak libur kan. Terus gue bilang, anjing libur ya? Ngapain gue bawa seragam gue gila. Terus akhirnya nyokap gue chat mulu ya sampai besok sampai Rabu nge-SMS mulu, soalnya kalau di telepon gue nggak bakal ngangkat gitu kan. Akhirnya ya udahlah gue pulang deh. Gue ngomong ke temen gue besoknya hari Rabu gitu kan, abis jalan bentar. Gue pulang deh. Akhirnya gue pulang hari Rabu. Jadi kayak bukan cabutnya, kayak nginep di rumah temen doang sih. Iya. Dari awal aja bilang, "Ma, aku izin ya mau nginep tempatnya rumah ini" gitu kan. Gak perlu cabut gitu kan. Enggak cuy, itu emosi banget gue, soalnya gue kesel banget. Gue mikirnya bakal lama cabutnya. Terus gue mikir lagi, ini nyokap gue gak enak sama nyokap gue soalnya. Terus gue besok mau nginep di mana? Udah balik lagi lah aja gue bilang. Tapi abis itu akhirnya gue balik. Tapi abis itu buka gue ya nggak ngomel seminggu doang, besoknya minggu depannya ngomel lagi. Lu pas balik malu nggak Sa? Nggak malu juga sih, maksudnya gue pas balik tuh cuman mbak gue nanyain, kamu kemarin nginep di mana? Dari mana? Cuman fotonya doang ya, kamu nginep di sebelah mana? Dibilang bukan cabut atau minggat ya, tapi iya. Nginep di mana? Gitu kan? Anjing. Aduh bangsat. Gue rasional aja gitu, maksudnya anjing. Gue masih nggak mau jadi gembel ya. Masa cuma gara-gara diomain bokap gue mau jadi gembel? Nggak mau gue anjing. Yaudah, akhirnya gue balik aja. Kesian juga mak gue abis SMS mulu, capek gue balesnya. Tapi lu tau nggak yang sering banget terjadi di Jakarta nih? Apa? Ini gue suka memperhatikan gitu ya. Sekarang tuh banyak kayak anak-anak muda gitu ya, anak-anak kuliahan atau mungkin yang ya baru-baru lulus kuliah gitu kan, cabut dari rumah gitu kan, pindah. Karena apa? Karena dibawa sama om-om atau sama tante-tante. Itu lagi banyak banget coy, sumpah di Jakarta. Gak bohong gue. Seriusan aja? Ya itu ya, apa? Fuckboy. Bukan fuckboy. Dipelihara gadun coy. Tapi maksudnya masuk akal cuy, soalnya kan dia dikasih duitnya gede berarti itu. Ya nggak sih? Iya. Ya, makanya dia sampai mau cabut gitu kan. Iya, ya paling mungkin sama cabut. Bilangnya ke orang tuanya paling cuma sekedar nginep, sebetulnya ya dia sedang melakukan itu gitu kan. Oh, tanya nginep di rumah siapa? Di tante ini ya. Mama meluang. Enggak mungkin kan, paling nginep di. Kamu nginep di mana nih? Paling di rumah Pasya gitu kan. Padahal iya, kosan temen gitu pasti ngakunya. Kamu nginep di mana? Di ibu guru. Ibu guru. Beneran tante berarti ya, sama tante guru ini. Iya, kalau enggak di bu dosen ini gitu. Ibu dosen. Tante dosen. Oh, by the way, gue masih kesel loh sama dosen ekonomi kita. Akuntansi kita. Parah. Jangan disebut namanya, Iya. Sumpah kesel banget gue masih anjing. Muter Spotify lah. Nama saya kok ada. Nama saya ada ya. Tasya Kutut Adam kok kayak kenal. Ini. Ini satu yang gondrong nggak mau potong rambut nih anjing.
Berarti apa? Berarti kalau lu dam, lu berarti target cabut dari rumah kapan kira-kira? Kalau misalkan ditargetin gitu, misalkan lu punya target gitu. Target sebetulnya pertama gue mikirin apa yang dipikirin sama Pasha tadi sih. Intinya gue bakal bawa orang tua gue kalau misalkan memang apakah kakak gue dibawa sama suaminya atau adik gue mungkin ada kerjaan kemana, itu pasti gue akan coba bawa gitu ya. Cuman kalau misalkan memang gue free gitu ya tanpa ada mikirin orang tua atau bukan nggak mikirin tapi mereka udah ada yang bantuin, ada yang sudah ada solusi buat mereka ya. Udah ada yang megang lah. Udah yang megang ya udah ya gue mungkin gue mau cabut di umur ya 35-36 lah, walaupun mungkin itu apartemen sendiri kah atau gue udah berhasil beli rumah gitu ya. Target gue sih segitu 35, karena gue pikir kalau misalkan di umur 35 selain guanya juga udah mandiri, guanya juga udah lebih dewasa daripada sekarang ini. Harusnya sih gue udah bisa gitu ya, udah bisa untuk melakukan semua sendiri. Toh gue juga punya experience. Ya betul. Apalagi itu sih kalau orang yang udah pernah ngerasain lu tinggal sendiri tuh biasanya lebih pengen gitu loh. Enak gitu, udah ngerasain enaknya tinggal sendiri gitu loh. Iya, udah dapet enaknya. Iya, kalau lu kapan, Pak? Apa? Lu kapan? Kawin dulu. Gua nggak tahu. Kawin dulu lah, nikah dulu lah anjir. Kalau berarti patokan lu nikah ya, kan gua baru dipikirin. Iya, orang pas nikah juga belum tahu kan gimana anjir. Soalnya masa depan kan kita nggak ada yang nebak anjir. Tapi kalau apa? Kalau misalnya kita bicara realistis gitu, kalau menurut gue ya bicara realistis, hari gini lu udah punya tempat buat lu tinggalin tuh udah kayak privilege banget ya nggak sih? Iya, privilege banget kan. Tentu saja. Rumah mahal bro, apartemen tuh mahal sekarang. Nah iya. Apalagi kalau kayak kalian gitu kan, emang di Jakarta tak gitu, emang lu aktivitas di Jakarta dan lu punya tempat tinggal di Jakarta itu, wow, privilege banget sih untuk ya benar-benar tuah banget sih sebenarnya kalau secara ini ya, secara apa. Tapi tetap aja tuh ada temen gue yang tinggalnya ya Bekasi coret lah, udah mepet banget sama Jakarta gitu ya. Di daerah apa sih namanya, itulah pokoknya ya. Dia tetap kok ngekos gitu. Dia bukan ngekos, kontrak. Punya kontrakan di deket belakang GI karena kantornya dia di daerah pusat sana. Jadi memang tetap niat karena ya alasan privacy satu, terus yang kedua alasannya karena jarak daripada gua mondar-mandir gitu kan. It takes time about 45 minutes. Ya udah, gua ngekos aja lah atau ngontrak gitu. Banyak juga sih kayak gitu. Kadang-kadang gitu deh. Berarti itu tadi ya mirip-mirip kayak orang yang rantau sih ya berarti ya, kayak. Iya. Lu pengen punya, walaupun bukan real rantau ya. Kalau cuma bukan real rantau tapi ya lumayan sih, maksudnya lu ke kantor cuma butuh waktu 5 menit jalan kaki gitu kan. Wah, ini enak banget cuy. Banget, parah. Tapi jadinya lu sering disuruh lembur biasanya. Jangan bilang dong. Jangan bilang rumah saya jauh, rumah saya Bekasi. Yang ngomongin tetap rumah Bekasi ya. Iya lah. Rumah Bekasi. Oh, ditanya rumah mana KTP Bekasi. Iya. Pulang mah gitu, sama-sama cuy. di belakang GI gitu aja. Tapi bener sih. Aduh. Karena happy juga sih kalau misalkan tinggal sendiri tuh kayaknya. Ada temen gua, dia niat sampai beli apa sih namanya, rusun gitu ya, di rusun dia beli dia beli ini kayak dua unit kan rusun kan cuma buat dijual lagi banget kan. Iya. Enggak, dia beneran gitu sewa. Gua nggak tahu dia sewa atau kontrak atau beli gitu ya. Itu bener-bener dia ambil 2 unit itu diubah dong sama dia, karena kebetulan dia anak orang kaya, diubah itu bener-bener bagus banget kayak hotel. Jadi lu kalau masuk ke rusunnya, kalau ke rusun kan ya udah rumah gitu kan, biasa banget. Iya, biasa. Terus tiba-tiba lu masuk ke dalam ruangannya dia tuh anjing kayak hotel gitu. Kaget gue pas masuk ke rumahnya dia. Ngapain dia beli 2 Adam? Dijebol gitu. Biar luas. Dijebol kan? Iya. Boleh dijebol gitu ya? Boleh, tergantung yang punya unit kan. Kalau bukan rusun sewa bisa boleh. Kalau rusun lu beli boleh. Kalau sewa dijebol nanti ngomel orangnya kalau udah kelar sewa gimana? Dimarahin Pak Gubernur lu. Iya anjing. Oh iya, kalau udah punya hak milik mau diapain aja bebas ya? Pannya boleh.
Iya sih. Berarti kalau kayak gitu mengganggu orang lain dong. Kan pas lagi renovasi tak tok zzz, tak tok. Iya kan, Ya, kagak lumayan. tahu juga gue gimana ceritanya ya. Mungkin Mungkin mikirnya gitu loh, kalau pelan-pelan orang kali renovasi apartemen yang samping kamarnya, samping apartemennya kagak ada yang ngomel apa anjir. Berisik aja. Gue kepikiran tuh anjing. Gue belum Tapi tahu jawabannya gimana. Tapi kalau lu berdua prefer mana? Misalkan lu mau pindah gitu. Prefer rumah apa apartemen? Zaman sekarang gitu. Dengan kesibukan tetep. kalian. Gua tetap prefer rumah sih. investasi bro kalau rumah. Yoi. Tapi sama sih apartemen juga investasi sekarang, Dam. Tapi kan Tapi- secara depresiasi turun terus. Iya sih. Kalau rumah kan harganya Kalau- naik. Iya, kalau iya. gue tergantung ininya, Cek. Tergantung fitur lagi apa. Di apartemen itu ada apa aja. Kalau ternyata emang lebih lengkap daripada rumah yang dipunya, kayaknya gue lebih pilih apartemen deh. Maksudnya semuanya ada gitu. Kadang itu maksudnya apa ya? Apa? Ada beberapa orang yang prefer gitu pengen ya tadi kayak si Pasya bilang pengen hidup mudah, pengen hidup simple, serba ada di satu tempat. Jadi ya udah dia milih apartemen. Lu mau berenang tinggal turun, mau nge-gym Betul. tinggal naik, turun. bawahnya paling Iya. bawah mall. Udah lengkap gitu jalan. kan. Terus mau melihara apa bisa ditaruh situ, lu beli lagi unit baru atau gimana gitulah pokoknya. Ngomong apa sih? Beli lagi unit baru, tajir banget aja. Iya obrolan orang kaya saya nggak mampu nih Orang lama-lama nih. kaya, orang Beli kaya. rumah, beli apartemen. Obrolan orang ngayal kaya, bukan orang kaya. Ngayal kaya dulu aja. Ngayal dong. Si Adam hilang anjir. Adam hilang anjir. Ya namanya pakai Hilang Discord ya, mau gimana ya? Kita tutup aja kali itu ya. Adamnya hilang anjir. Adamnya hilang anjir. Masuk lagi. Lu cabut kemana? Tadi gue sempet nyari googling dulu, ini apartemen apa rumah ya? Anjing goblok hilang anjir. Aduh. Nah, udah kita tutup aja kali itu ya. Udah 30 menit. Tutup. Oke. Lu masih ada yang mau diomongin nggak, Dam? Udah, kayaknya udah semua cukup. sih. Cukup. Tapi enggak ini terakhir. Ya, udah terakhir. Akhir. Apa? Ini mungkin rada nyinggung atau gue. Lu pernah nggak sih kayak apa namanya? Kayak sadar diri sendiri gitu maksudnya. Anjing nih gue udah segini belum cabut gitu. Lu pernah ngerasa gitu nggak? Udah umur segini nggak kan? Kirain udah mau kepala 3 semua kan. Terus anjing ngeliat teman lu udah pada, wow dia udah punya rumah di sini, udah KPR di sini, punya apartemen, atau tiba-tiba lu ngeliat diri sendiri, anjing gue udah ya ini gue masih di rumah gini, ngerasa jadi beban gitu. Pernah nggak lu? Kalau gue sih, Gue sih kagak ada. Ya lu. Kalau gue sih kagak ada ya, karena gue sekarang banyak udah mereka yang memang keluar dari rumah ya nyatanya rumahnya juga dibeli sama orang tuanya juga kok. Kenapa gue harus malu gitu kan? Dan itu banyak terjadi di Jakarta terutama, dan di teman-teman gue pun juga banyak seperti itu. Dan mereka juga nggak sepatutnya untuk menjelek-jelekan kita yang masih tinggal sama keluarga. Kenapa orang tua sama dibayarin juga rumahnya sama bapak? Sama-sama duit dari orang tua lah ya. Iya. Gitu. Bukan punya sendiri. Kalau gue enggak sih, gue mungkin kalau kepikiran apa tadi lu bilang tuh, kepikiran apa? Cabut, rasa beban jadi. Beban. Perasaan kayak beban sih enggak ya, tapi maksudnya paling kepikirannya gue kemikirannya pengen bantu coba bayarin apa misalkan listrik, air gitu doang sih. Kalau kepikiran gue jadi beban di rumah sih. Iya, sharing cost sih. Setuju gue sama Pasya. Tapi kalau kepikiran beban di rumah sih enggak lah. Enggak, lagian gue anak pertama, cowok. Basicnya mobil ke rumah buat lo ntar intinya. Iya, apa yang harus gue pusingin gitu. Iya, apa yang gue pusingin. Itu gue sih nggak pernah sih kepikiran kayak gitu. Kalau emang daripada cabut gitu ya, mending bener kata Pasya, mending ya udah gue yang bayarin aja. Jadi orang tua atau keluarga yang lain ya, udah lu tinggal aja, gue yang bagian bayar. Iya, tinggal aja, iya. Jadi gantian gitu.
biasanya yang bikin kayak gitu, malah keadaan lo jadi ngerasa beban tuh, kalau menurut gue malah bukan orang tua sendiri lo, kadang malah orang lain, orang yang dari luar. Entah suka manas-manasin ya, yang suka manas-manasin. Makan ya. Apa kayak gak usah temenan sama yang begitulah. Gak usah temenan sama yang begitulah. Tapi nyatanya gitu sih, Pak. Nyatanya jelas emang kayak gitu. Nyatanya kayak gitu. Yang orang yang mungkin lu anggap emang ya udah teman gitu, ternyata begitu manas-manasin lah. Lu masih tinggal di situ gitu. Bukannya cabut aja, atau misalkan adalah saudara lu atau siapa. Dan biasanya sih di luar dari keluarga inti ya yang kayak gitu ya. Ya nikah sama orang nanya, ayo gue udah nikah nih, lu gak mau nikah buruan gitu kan, enak, udah punya pacar, udah punya pasangan gandengan, sama orang yang ngomong dengan, lu gak mau cabut dari rumah, enak kok punya rumah sendiri gitu-gitu, banyak kayak gitu-gitu mah. Iya, banyak kayak lu udah segini, kan umur segini masih di rumah ini, wah. Kan gue 1,5 tahun gak keluar, jadi jarang bersosialisasi. Kok gue asik banget, sedih ya, Sa? Jadi gue jarang ketemu yang begitu gue. Kemarin gue ketemu Pasya, setelah berapa tahun sakit ya berarti ya? Parah. 5 tahun ada kali 5 tahun. Enggak sih, gak lebay. 5 tahun kali. Gak sampai 4-3 tahun paling. 3 tahunan lah. Sampai kagok gue, serius Dam. Lah, ya parah. Gue naik 20 kilo, Dam. Emang lu selebar itu sekarang? Parah, gue naik 20 kilo, coy. Celana gue dari 28 gue celana gue 28 jadi 32 anjing. Bingung gak lu? Anjir, naiknya jauh 32 ya. Ya lu belum ke 38 kayak gue kan? Belum. Untungnya belum. Ya, gue lagi berarti sering olahraga kita semua. Iya, bahagia. Yang penting mah sehat. Gemuk. Yang penting sehat, benar. Yang penting sehat, benar. Kalau gemuk berarti mood lu biasanya bagus, nggak apa-apa, bagus. Apa-apa lah. Orang kan biasanya kalau gemuk susunya cocok. Nah, lu apanya yang cocok nih, Sa? Gak tahu gua. Susunya juga, sumbernya aja ditanyain dari mana. Iya, sumbernya beda. Suka bawa nih. Nah, biasanya yang suka bawa-bawa cewek dari luar ke rumah gitu, pengennya tinggal sendiri ini biasanya nih. Biasanya suka minggat nih. Udah. Apa? Jangan memancing. Ya, hotel-hotel beda nih. Iya, hotel-hotel udah murah sekarang, Dam. Oh iya, minggatnya ke hotel. Makanya terakhir di Bali kan rame hotel-hotel yang harganya jutaan jadi ratusan ribu doang. Ratusan ribu. Kalau rumah sendiri itu lu nggak mungkin digedor-gedor sama aparat anjir. Lu kalau di Oyo mah, aduh. Digedor mak lu gila. Lah kan pilih timing gitu. Pas rumah kosong baru. Timing pas mak kerja atau lagi apa gitu kan. Nggak, udah lewat masanya itu. Oh, udah lewat. Oh, berarti udah sering kayaknya nih. Udah lewat masanya. Udah lewat itu mah, udah lewat itu. Itu kan pinter-pinteran menghemat budget aja. Betul. Budgeting. Dah, daripada ngalur gitu kita tutup aja lah ya. arahnya jadi jorok anjing. Aduh. buat lain waktu aja. Lain waktu aja. Thank you, Dam. Terima kasih. Thank you, udah mau ikut ngobrol di sini. Iya, sehat-sehat terus, Dam. Jaga kesehatan. Sehat terus, Dam. Sukses juga buat Homeboy. Thank you loh, gue udah di-invite nih dengan pembahasan yang sangat tidak unfaedah ini. Udah tidak unfaedah, no gimana? 10 menit pertama faedah lah. Faedah lah. Boleh. Menyentuh hati. Belakangnya nggak ada sih. Aduh. Ya udah. By the way, kalau ada yang nonton di YouTube atau di Spotify ada mau ngasih topik yang menarik gitu, bisa komen di video YouTube-nya aja, karena Spotify nggak bisa komen. So, betul. Thank you banget yang udah dengerin. Lu mau ngomong apa, Dam? Intinya jangan lupa di-subscribe, didengerin terus. Homeboy ini dijamin kalian bakal ya gitu-gitu aja sih. Biasa aja sih. Udah bikin kaya juga. Udah bikin kaya enggak? Ya paling enggak ada ilmu yang masuk juga. Paling enggak Seenggaknya 44 menit lu itu terasa menyenangkan. Aja lu merasa tenang lah, lu punya masalah enggak lu doang. Kita juga masalahnya sama. Kita juga punya masalah yang sama. Dah ya.
Oke, Kita tutup ya. Thank you Adam. Oke, Thank you. Putut, thank you Pasa. Yo, thank you. Kita ciao dulu. Ciao. Ciao.